Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Alfirdausi. Kali ini saya akan menjadi moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini yang bertema aspek-aspek identitas sosial, self, dan gender. Di mana ada anggota kami, yang pertama ada Firdayani dengan nomor NIM 2105411000047, Karisma Rifki Maghfirah dengan NIM 2105411000050, Risma Rahmania dengan NIM 2105411000052, serta saya sendiri Yasmin Alfirdausi dengan NIM 2105411000062. Identitas sosial atau social identity adalah definisi seseorang tentang siapa dirinya termasuk di dalam atribut pribadi atau self-concept, serta keanggotaan dalam berbagai kelompok. Yang dimaksudkan adalah aspek yang dimiliki bersama dengan orang lain. Contoh, saya adalah mahasiswa IPB. Identitas sosial saya adalah sebagai mahasiswa IPB. Identitas sosial mencangkup nama, konsep diri, hubungan interpersonal, afiliasi politik, gender, atribut yang tidak disukai beberapa orang, afiliasi etnis atau religionis, serta pekerjaan dan hobi. Orang cenderung menolak perubahan dan salah memahami atau berusaha meluruskan informasi yang tidak konsisten dengan konsep self mereka. Reaksi defensif akan berkurang ketika individu memiliki pengalaman menegaskan atau self-affirming experience yang tidak berhubungan. Ketika perhatian difokuskan pada tidak berhubungan dengan identitas seseorang, hasilnya ia akan lebih terbuka pada informasi dan sikap untuk mempertahankan dirinya sendiri akan berkurang. Mengetahui bahwa orang lain menyukainya mengurangi sikap defensif. Sedikides dan Skoronsky menyatakan bahwa self berevolusi sebagai sebuah karakteristik adaptif. Yang pertama, kesadaran diri subjektif atau subjektif self-awareness, yaitu kemampuan membedakan diri dan lingkungan fisik dan sosialnya. Tahap ini terjadi saat kita masih kecil. Contohnya, ketika kita mulai membedakan diri kita dengan lingkungan atau orang lain. 2. Ada kesadaran diri objektif atau objective self-awareness, yaitu kemampuan menjadikan diri sendiri sebagai objek perhatian, kesadaran akan pikirannya, atau mengetahui dan mengingat. Tahap ini terjadi ketika kita mulai dewasa. Contohnya, saat kita berkata kasar dengan orang lain. Seringkali kita berpikir, wah, seharusnya saya tidak sejudes itu tadi, saya kasar sekali ya. Kemudian yang ketiga, ada subjek diri simbolik atau symbolic self-awareness, yaitu kemampuan membentuk representasi kognitif diri yang abstrak melalui bahasa yang memungkinkan manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Contoh, konsep diri Rudy. Saya adalah seorang OB atau office boys. Maka, konsep diri seorang OB yang dimiliki oleh Rudy itu akan membantunya bersikap sebagaimana seorang OB di kantornya. Yang sebagai contoh, mau disuruh-suruh, dimintai tolong, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Skema self ini berkembang dengan sangat baik. Hal inilah yang mendukung kemampuan kita untuk bekerja lebih baik dalam memproses informasi yang lebih relevan dengan self daripada informasi lain. Fenomena ini disebut sebagai self-reference. Contohnya, kita akan lebih mudah untuk mengingat nama seseorang apabila nama seseorang itu memiliki kemiripan dengan nama kita. Self berevolusi sebagai sebuah karakteristik adaptif. Ada beberapa tahapan evolusi konsep self, di antaranya yaitu yang pertama, kesadaran diri subjektif, yang dimana kemampuan membedakan diri dan lingkungan fisik dan sosialnya. Tahapan ini terjadi di saat kita masih kecil. Contohnya, di saat kita mulai bisa membedakan diri kita dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua yaitu kesadaran diri objektif, yang dimana kemampuan menjadikan diri sendiri sebagai objek perhatian, kesadaran akan pikirannya yaitu mengetahui dan mengingat. Tahapan ini terjadi di saat kita mulai dewasa. Contohnya, saat kita berkata kasar dengan orang lain, seringkali kita berpikir, seharusnya saya tidak sejudes itu tadi, kok saya kasar sekali ya? Yang ketiga yaitu kesadaran diri simbolik, yang dimana kemampuan membentuk representasi kognitif diri yang abstrak melalui bahasa yang memungkinkan manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya.
Contohnya yaitu konsep diri Rudy. Saya adalah seorang OB, maka konsep diri seorang OB yang dimiliki oleh Rudy itu akan membantunya bersikap sebagai seorang OB di kantornya. Skema diri. Skema diri merupakan rangkuman dari semua yang diingat, pengetahuan, dan imajinasi yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Skema mempengaruhi tingkah laku, yaitu perlunya memiliki konsep diri yang jelas untuk menjadi seseorang yang diinginkan. Efek self-reference adalah efek dari perhatian dan memori yang terjadi karena pemrosesan kognitif terhadap informasi yang relevan terhadap diri lebih efisien daripada pemrosesan terhadap informasi jenis lain. Contohnya, orang lebih tertarik dengan orang yang memiliki nama yang sama dengan nama kita, atau menyukai hal-hal yang huruf awalnya sama dengan huruf awal nama kita. Contoh lain, Nisa, mahasiswi IPB, membaca artikel tentang mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia. Pastinya hal pertama yang Nisa cari adalah mahasiswa dari IPB. Konsep diri terstruktur menjadi dua bagian, diantaranya yang pertama konsep diri sentral, yaitu konsep diri inti dan cenderung lebih ekstrim, yang bisa positif atau negatif dan relatif sulit untuk diubah karena dielaborasi lebih detail, dikonsolidasi lebih kuat, dan diyakini dengan kepastian yang lebih besar. Yang kedua, konsep diri periferal, yaitu konsep diri yang tidak terlalu kuat, terbentuk, dan relatif mudah untuk diubah. Ada juga bentuk lain dari konsep diri yang dikenal dengan skema diri seksual, yaitu representasi kognitif terhadap aspek seksual diri sendiri yang negatif ataupun positif, yang mempengaruhi perilaku seksualnya. Contohnya, skema diri seksual wanita cenderung lebih hangat, malu-malu, dan romantis. Sementara skema diri seksual pria cenderung penuh gairah, konservatif, dan sebagainya. Selain itu, ada pula konsep diri sosial, yaitu suatu identitas kolektif yang menyangkut hubungan interpersonal dan aspek identitas yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok yang lebih besar dan tidak personal, yang didasarkan pada ras, etnis, dan budaya. Contohnya, saya orang Indonesia. Konsep diri sosial ini terdiferensiasi dan didefinisikan dengan baik seiring bertambahnya usia. Contohnya, waktu kecil konsep diri sosial Susi hanya sebagai seorang murid di SD Angkasa. Setelah dewasa, konsep diri sosial Susi berkembang dan bertambah menjadi seorang karyawan di PT CNI, menjadi seorang ibu rumah tangga di keluarga X, menjadi anggota arisan Z, dan seterusnya. Budaya dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Misalnya budaya individualistik pada masyarakat Amerika dan budaya kolektivitas pada masyarakat Jepang dan Cina. Budaya individualistis menghasilkan konsep diri sebagai pribadi unik, memiliki atribut positif menjadi diri sendiri, tidak peduli pada konteks apapun. Contohnya, Susi dari budaya individualis. Ketika orang memuji dia pintar, dia akan bilang bahwa itu karena saya memang hebat. Itu semua berkat kerja keras saya. Sementara budaya kolektivis menghasilkan konsep diri yang selalu mendefinisikan diri pada situasi dan orientasi kritik pada diri sendiri. Contoh, Rudy dari budaya kolektivitas. Ketika orang memujinya karena prestasinya, dia akan bilang itu semua berkat doa dan dukungan kalian. Perbedaannya adalah antara konsep diri yang menetap dan stabil dan konsep diri ganti dan berubah. Konsep diri mencakup 1. Possible self. Representasi mental terhadap kemungkinan akan menjadi apa atau seharusnya menjadi apa seseorang di masa depan. Possible self bisa memotivasi diri kita sendiri. Contohnya, Susi sejak kecil suka bermain piano. Orang-orang sering memuji kemahirannya bermain piano. Tumbuh possible self dalam dirinya bahwa saya calon maestro piano yang terkenal. Yang selanjutnya, possible self ini menjadi motivasi Susi mencapai cita-citanya. Kedua, working self concept. Konsep diri pada saat tertentu. Contoh, Susi menjadi koordinator medis di kepanitiaan MPD. Maka saya seorang koordinator medis adalah konsep diri Susi saat itu sehingga dia tahu apa tugasnya dan apa kewajibannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada 6. 1. Faktor biologis. 2. Keinginan diri sendiri. 3. Perubahan hidup yang besar. 4. Perubahan kerja. 5. Significant other, orang yang berarti buat diri pribadi, yang berpengaruh pada interaksi sosial. Contoh,
Dulu sebelum berpacaran dengan Susi, Rudy adalah pria yang pendiam dan kalem. Setelah mengenal dan berpacaran dengan Susi, Rudy lebih pede dan berani show up. 6. Intensitas hubungan sangat berperan dalam perubahan konsep diri. Kemudian terdapat self-esteem, adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu. Sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif dan negatif. Tujuan orang melakukan self-esteem adalah 1. Self-assessment, yakni memperoleh pengetahuan yang akurat tentang diri sendiri. Lebih banyak terjadi pada masyarakat kolektivis. 2. Self-enhancement, memperoleh informasi positif. Lebih banyak terjadi pada masyarakat individualistis. 3. Self-verification, yakni melakukan konfirmasi atas sesuatu yang sudah diketahui. Terjadi pada orang yang esteemnya rendah dan berpandangan negatif tentang dirinya sendiri dan tidak mau berubah. Memiliki self-esteem yang tinggi berarti individu menyukai dirinya sendiri. Evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang lain dan sebagian lagi berdasarkan pengalaman spesifik. Perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi self-esteem seseorang. Tingkah laku individu dengan self-esteem yang rendah lebih mudah diprediksikan daripada individu dengan self-esteem yang tinggi, karena skema diri negatif di organisasi lebih ketat daripada skema diri yang positif. Self-esteem ini seringkali diukur sebagai sebuah peringkat dalam dimensi yang berkisar dari negatif sampai positif atau dari rendah sampai tinggi. Sebuah sumber informasi utama yang relevan dengan evaluasi diri adalah orang lain. Kita menilai diri sendiri atas dasar perbandingan social comparison. Kemudian perbandingan sosial ke bawah, downward social comparison, adalah membandingkan diri Anda dengan orang lain yang lebih buruk dan atribut-atribut tertentu. Kemudian perbandingan sosial ke atas, upward social comparison, adalah membandingkan diri Anda dengan orang lain yang lebih baik dalam atribut-atribut tertentu. Karena self-esteem tinggi lebih disukai daripada self-esteem rendah, kebanyakan orang berusaha untuk merubah self-esteem tersebut ke arah evaluasi diri yang lebih positif, yaitu melalui psikoterapi yang bertujuan meningkatkan self-esteem dan menurunkan perbedaan antara self dan self-ideal dengan memberikan penghargaan positif tanpa syarat. Unconditional positive regard pada klien. Umpan balik palsu yang menyatakan bahwa hasil individu bagus dalam tes kepribadian akan mengungkapkan self-esteem mereka. Umpan balik positif juga memiliki efek yang serupa. Pengalaman masa lalu dalam keluarga atau sekolah juga dapat merubah self-esteem. Fungsi self. 1. Self-focusing, memfokuskan perhatian pada diri atau pada dunia eksternal, adalah tingkah laku yang mengarahkan perhatian seseorang kepada diri sendiri daripada sekelilingnya. Self-focusing ini bagus, tapi jangan terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kita tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Kedua, self-monitoring, memonitor tingkah laku dengan menggunakan tanda-tanda internal atau eksternal, yaitu pengaturan tingkah laku seseorang dengan dasar situasi eksternal, seperti bagaimana orang lain bereaksi. Self-monitoring yang tinggi atau dengan dasar faktor internal seperti keyakinan, sikap, dan nilai. Self-monitoring yang rendah, contoh jaim. Yang ketiga, self-efficacy, percaya pada diri sendiri, yaitu keyakinan seseorang akan kemampuan atau kompetisinya atau kinerja tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan. Kita menilai diri kita bisa atau tidak melakukan sesuatu. Gender, jenis kelamin, didefinisikan sebagai istilah biologis berdasarkan perbedaan anatomi dan fisik antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, termasuk peran, tingkah laku, kecenderungan, dan atribut lain yang mendefinisikan arti menjadi seseorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Istilah gender adalah sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan yang biasanya sudah mulai berkembang sejak umur 2 tahun. Dengan berkembangnya masa kanak-kanak, anak-anak belajar stereotip yang dihubungkan dengan menjadi seorang anak laki-laki atau perempuan dalam budaya mereka, dan mereka didorong untuk bertingkah laku sesuai dengan gender mereka. Identifikasi peran gender yaitu derajat di mana seorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan stereotip gender dalam budayanya.
Identifikasi ini terdiri dari maskulin, feminim, androgini, atau tidak dapat ditentukan. Dengan diperkenalkannya androgini sebagai salah satu kemungkinan peran gender, banyak penelitian berfokus pada hipotesis yang menyatakan bahwa androgini lebih banyak disukai daripada tipe gender laki-laki ataupun perempuan. Perbedaan jenis kelamin dalam tingkah laku interpersonal disebabkan karena perbedaan tingkah laku dan memiliki jumlah hormon testosteron yang berbeda. Testosteron secara konsisten ditemukan berhubungan dengan tingkah laku dominan. Pria memiliki tingkat testosteron yang lebih tinggi dibandingkan wanita, sehingga pria bertingkah laku lebih dominan dibanding wanita. Laki-laki dengan tingkat hormon yang tinggi cenderung memilih pekerjaan yang dominan dan memberi rasa kendali. Biasanya mereka menjadi pengacara di pengadilan, aktor, politikus. Perbedaan jenis kelamin dalam tingkah laku interpersonal juga dapat dijelaskan melalui perbedaan evolusi. Contohnya, seorang wanita lebih cenderung menyadari emosinya daripada pria. Barrett dan kawan-kawan pada tahun 2000 lebih berbagi penghargaan dan ingin mempertahankan hubungan daripada mengendalikannya. Perbedaan persepsi diri laki-laki dan perempuan dibandingkan pria wanita cenderung mengekspresikan kekhawatiran dan ketidakpuasan lebih banyak terhadap tubuh dan penampilan fisik mereka secara keseluruhan. Bahkan penuaan dianggap lebih negatif bagi wanita daripada pria. Kolumnis Dave Barry 1998 menyatakan bahwa pria memandang diri mereka memiliki penampilan biasa-biasa saja. Ini berarti menarik. Namun bagi wanita, memiliki penampilan biasa-biasa saja artinya penampilan mereka tidak cukup memuaskan. Berikut yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.